Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan UTS keamanan jaringan untuk nomor 1B, yaitu bagaimana cara hacker membobol suatu data. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi, semakin beragam pula jenis serangan cyber yang terjadi. Tidak hanya jenis serangannya saja yang terus berevolusi, namun tujuan seorang hacker melakukan serangan cyber pun terus bergeser. Pada awal perkembangannya, seorang hacker melakukan serangan cyber hanya untuk kepuasan atau eksistensi diri di antara kalangannya saja. Akan tetapi, kini motivasi seorang hacker sudah lebih pada keuntungan finansial. Salah satu yang kerap menjadi incaran utama adalah data rahasia perusahaan yang bisa dijual ke perusahaan pesaing oleh sang hacker. Lebih lanjut, ada beberapa metode yang dilakukan para hacker untuk melakukan serangan cyber pada sebuah perusahaan, yaitu proses riset, proses infiltrasi, dan proses transaksi data keluar. Yang pertama adalah proses riset. Seperti yang kita tahu, operasi pencurian data rahasia sebuah perusahaan melibatkan lebih dari satu orang atau berkelompok. Kelompok riset ini akan melakukan rangkaian proses riset yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mempelajari sistem keamanan cyber perusahaan yang data-datanya hendak dicuri. Proses ini biasanya memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kelompok periset akan mengumpulkan data-data sistem keamanan digital yang digunakan, sumber daya yang mengoperasikannya, hingga kebiasaan-kebiasaan operator yang berwenang mengoperasikan media data center perusahaan yang menjadi sasaran. Yang berikutnya adalah proses infiltrasi. Setelah data-data yang dimiliki para periset tadi terkumpul, lalu kelompok hacker yang melakukan proses riset akan menjual data tersebut pada kelompok hacker lain yang akan melakukan proses penyerangan atau penyusupan pada sistem keamanan digital yang diadopsi oleh perusahaan yang disasar. Pada umumnya, kelompok yang melakukan proses infiltrasi ini memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para periset. Kelompok hacker yang melakukan penyusupan umumnya membuat program yang berjenis malware dan membobol sistem keamanan yang diterapkan. Malware tersebut akan ditanamkan ke beberapa komputer digital perusahaan untuk mengkoleksi data-data penting yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah proses transfer data keluar. Setelah data terkumpul, hal yang mesti dilakukan terakhir oleh kelompok hacker adalah membawa data-data yang dicuri tersebut keluar dari sistem komputasi digital perusahaan yang menjadi korban. Dengan teknologi masa kini, proses ini menjadi tidak terlalu sulit. Terlebih kini banyak jenis malware yang mampu mentransfer data curian secara real-time tanpa terdeteksi pihak keamanan digital perusahaan. Setelah berhasil, kelompok hacker tinggal menjualnya pada perusahaan lawan yang membutuhkan atau memerintahkannya. Ada pula cara meminimalisir potensi pencurian data. Yang pertama adalah membuat akun. Saat membuat akun, pastikan menggunakan password yang sulit ditebak serta menggunakan angka dan simbol. Yang kedua adalah memastikan data kita terenkripsi saat menjelajah internet. Yang ketiga, melakukan update berkala pada sistem operasi yang digunakan. Gunakan antivirus dan aktifasikan fitur firewall. Yang berikutnya adalah mengunduh aplikasi pada situs resmi. Dan yang terakhir adalah melakukan backup data.